Halo semuanya, nama saya Tiara Martias. Saya Health System Researcher di National Institute for Global Health di University of Melbourne. Hari ini kita mau membahas soal health equity atau kesetaraan yang berkeadilan dalam bidang kesehatan dan apa bedanya sama inequality atau equality. Yang pertama kita perlu bedakan adalah equality dan equity. Dua istilah yang sering digunakan dalam bidang kesehatan. Jadi ya equality atau kesamaan itu adalah sesuatu yang sama rata sama rasa. Sementara equity adalah sesuatu yang setara dan berkeadilan. Jadi ada nilai moral di dalam equity. Kita bisa lihat di ilustrasi ini tiga orang yang tinggi tubuhnya berbeda-beda. Yang berbaju biru itu sudah sangat tinggi atau cukup tinggi untuk melihat di balik pagar pertandingan baseball. Sementara yang baju warna merah itu setelah diberi satu kotak baru bisa dia menonton pertandingan baseball. Sebaliknya, yang berbaju warna ungu itu walaupun dikasih sama-sama satu kotak atau sama rata, itu tetap tidak bisa menonton pertandingan baseball ini. Di ilustrasi yang kanan itu bisa dilihat bahwa mereka tidak semuanya mendapat satu kotak, tidak sama rata, tidak sama rasa. Tetapi outcome yang dicapai atau hasil yang dicapai adalah semuanya sama-sama bisa menikmati pertandingan baseball tersebut. Jadinya di dalam hal equity mungkin ada perbedaan yang harus di-address atau harus ditangani agar outcome atau pencapaiannya sama-sama adil di semua orang atau semua kelompok populasi. Jadinya yang super pendek, yang berbaju warna ungu itu membutuhkan lebih banyak kotak dibandingkan yang biru yang sama sekali tidak membutuhkan bantuan. Nah, ada juga istilahnya absolute inequity atau atau relative inequity. Jadinya absolute inequity adalah kalau seseorang itu jatuh di bawah atau ada di bawah garis standar yang bisa diterima oleh norma sosial gitu ya. Kalau kita bicara soal kemiskinan misalnya, yang namanya absolute poverty itu adalah kalau ada orang-orang yang jatuh di bawah garis kemiskinan. Sementara kalau relative inequity itu dia di bawah dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Dalam hal relative poverty atau relative kemiskinan itu adalah dia gak miskin-miskin banget tapi jauh lebih miskin dibandingkan dengan anggota masyarakat lainnya. Nah, kita bisa melihat juga pertandingan baseball ini kalau bisa ditonton itu adalah akses ke layanan kesehatan. Jadinya bagaimana caranya supaya semua orang yang memiliki faktor genetik dalam hal ini tinggi tubuh gitu ya, itu bisa sama-sama mengakses layanan kesehatan. Bagi mereka yang sudah gampang mengakses layanan kesehatan, itu kita nggak perlu memberikan suatu intervensi tertentu. Tetapi bagi mereka yang sulit mungkin secara keuangan, secara geografis, ataupun faktor-faktor yang bisa mengurangi akses, itu kita perlu memberikan suatu intervensi tambahan. Dalam hal ini si kotak-kotak ini. Jadinya mengapa kita harus melihat semuanya bukan sama rata sama rasa, tapi bagaimana kemudian outcome atau output yang dicapai oleh semua anggota masyarakat itu setara dan berkeadilan. Nah, World Health Organization atau WHO itu mendefinisikan health equity atau kesetaraan yang berkeadilan itu tercapai apabila tidak ada lagi perbedaan-perbedaan yang tidak adil atau perbedaan-perbedaan yang sebenarnya bisa dihindari atau bisa ditangani dengan membandingkan berbagai macam kelompok populasi. Apakah itu berdasarkan kelompok sosialnya, kelompok ekonomi atau status ekonomi, demografis dan juga di mana mereka tinggal atau secara geografis. Jadinya health equity di sini ada dimensi moral dan etik. Apakah perbedaan yang kita lihat dalam hal status kesehatan, akses ke layanan kesehatan itu bisa diterima atau justru itu sesuatu hal yang tidak adil? Sementara equality itu adalah semuanya sama rata, sama rasa. Tentunya kita tidak bisa secara total menghindari atau meniadakan health inequality. Karena misalnya ada beberapa orang yang lahir dengan kondisi genetik tertentu atau memiliki faktor risiko tertentu terhadap penyakit sehingga mereka mungkin lebih beresiko terkena penyakit atau meninggal lebih cepat misalnya. Tapi inequity sekali lagi didefinisikan apakah perbedaan-perbedaan ini sebenarnya bisa dihindari atau perbedaan-perbedaan ini sebenarnya tidak adil dan seharusnya bisa kita tangani.
Jadinya ada semacam judgment atau penilaian yang diberikan untuk menentukan apakah ini inequitable, tidak adil, atau ini equitable, adil. Kenapa penting kita memonitor dan menganalisis situasi health equity? Jadinya di dalam bidang kesehatan, equity tidak hanya penting karena seolah-olah ini isu etis atau isu keadilan. Tetapi apabila suatu populasi atau masyarakat atau suatu negara memiliki kesenjangan kesehatan, maka secara keseluruhan itu akan berdampak juga terhadap capaian kesehatan masyarakat atau negara tersebut. Dan apabila luaran kesehatan atau outcome kesehatannya itu jelek, ini akan berimplikasi terhadap pembiayaan kesehatan menjadi jauh lebih tinggi dan tidak efisien. Jadinya ada masalah etis dan juga masalah pragmatis apabila kita berusaha mencapai health equity di suatu populasi. Untuk mencapai health equity ini, salah satu tujuannya itu adalah juga untuk meningkatkan efektivitas untuk membiayai layanan kesehatan dan mencapai efisiensi sistem kesehatan itu sendiri. Kalau kita tidak mengadres atau menangani masalah health inequity, kita juga akan menyebabkan isu-isu dalam bidang politik, bidang sosial, di mana orang-orang merasa ini tidak adil, dan secara eksternalitas atau pengaruh dari kesehatan masyarakat itu juga akan berdampak bagi orang-orang yang harusnya sehat. Misalnya, kalau kita tidak menangani orang-orang yang memiliki masalah kesehatan tertentu di suatu daerah, maka bisa saja masalah kesehatan ini apabila misalnya penyakit menular itu akan mempengaruhi populasi-populasi yang lain. Jadi memang harus ada intervensi-intervensi yang secara spesifik mengatasi siapa-siapa saja yang tidak bisa atau membutuhkan bantuan untuk mengakses layanan sistem kesehatan. Nah, ada beberapa cara untuk mengidentifikasi siapa-siapa saja yang rentan atau siapa-siapa saja yang kira-kira akan ketinggalan dalam layanan kesehatan kita. Salah satu framework atau kerangka yang dipakai itu adalah social determinants of health. Jadinya di dalam social determinants of health ini adalah konteks di mana sistem kesehatan termasuk pembiayaan kesehatan itu beroperasi. Jadinya ada gradasi sosial yang masuk di dalam determinants of health ini, mulai dari di level individu, apakah genetik dan lain-lain, tapi juga lebih penting di level sosial atau di level komunitas dan masyarakat, termasuk di mana mereka tinggal, bagaimana situasi tempat tinggalnya, bagaimana status pekerjaannya, apakah bekerja atau menganggur, bagaimana akses terhadap air bersih misalnya, dan semua isu-isu sosioekonomik, kultural, dan juga secara lingkungan. Nah, di gradient atau gradasi sosial ini biasanya yang memiliki status ekonomi atau sosial lebih rendah itu biasanya memiliki outcome kesehatan yang jauh lebih jelek dibandingkan mereka yang lebih kaya misalnya, atau sudah memiliki akses terhadap semua kapital-kapital sosial yang ada di masyarakat kita. Nah, equity itu bisa diukur baik dari sisi penyampaian layanan kesehatan atau dari sisi pembiayaan kesehatan. Equity itu bisa horizontal dan bisa vertikal. Dalam hal layanan kesehatan atau penyampaian layanan kesehatan yang dalam bahasa Inggrisnya health service delivery, memberikan layanan secara sama rata untuk orang yang memiliki kebutuhan yang sama itu disebut dengan horizontal equity. Vertical equity dalam layanan kesehatan itu apabila kita memberikan layanan yang ekstra untuk mereka yang memang membutuhkan ekstra layanan. Dalam health financing itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan untuk membayar yang sama dibebankan biaya kesehatan yang sama. Sementara vertical equity dalam hal health financing itu adalah orang-orang yang memiliki kesempatan untuk membayar lebih besar dibebankan biaya layanan yang lebih besar, atau sebaliknya, orang-orang yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar kesehatan atau hanya terbatas itu tidak perlu membayar sama sekali atau bisa disubsidi. Mari kita lihat salah satu contoh. Data ini berasal dari India Demographic Health Survey. Jadi Demographic Health Survey ini ada di banyak negara termasuk Indonesia, yang biasa kita bilang dengan survei demografi dan kesehatan Indonesia atau SDKI. Ini kebetulan datanya dari India dan grafik ini menunjukkan dua variabel.
Yang pertama, yang oranye itu adalah cakupan tes HIV selama ibu berhamil. Dan kemudian yang abu-abu itu adalah prevalensi HIV. Nah, kedua variabel ini dibagi berdasarkan status ekonomi dari ibu-ibu hamil ini. Jadi mulai dari yang paling miskin, yang di tengah-tengah, yang kaya, dan yang paling kaya di bagian paling kanan ya. Nah, kemudian kita ingin melihat pertama cakupan HIV-nya. Mari kita lihat yang oranye dulu. Dari yang oranye bisa kelihatan bahwa cakupan tes HIV ini ada gradasi sosialnya. Jadi makin kaya populasi, semakin tinggi cakupan HIV testingnya. Jadinya bisa dilihat yang paling miskin di sini sekitar 17%, sementara yang paling kaya itu yang dites selama hamil itu hampir 60%. Tes HIV selama kehamilan ini juga bagian dari program nasional di Indonesia. Jadi kita bisa melihat data yang sama juga sebenarnya. Nah, variabel yang kedua itu adalah prevalensi HIV. Bisa dilihat bahwa beragam, tetapi tetap saja yang paling kaya itu prevalensi HIV-nya paling rendah sebetulnya. Namun, kalau kita bandingkan kedua variabel ini ya, jadi yang paling miskin itu HIV testingnya paling rendah, tetapi HIV prevalensinya dibandingkan yang paling kaya itu cukup tinggi. Yang kaya ini dites cakupan testingnya sekitar 60%, tetapi prevalensinya hanya sekitar 18%. Ini berbeda dengan yang miskin tadi, cakupan HIV testingnya sekitar hanya 17%, tetapi prevalensinya sekitar 23%. Jadinya ada sesuatu yang tidak adil di sini. Apakah kemudian semuanya harus sama rata sama rasa, atau justru di mana prevalensi HIV yang paling tinggi, disitulah kita harus memfokuskan testing HIV kita. Apakah itu melalui intervensi-intervensi kesehatan, atau kita subsidi, atau kita outreach lebih banyak ke populasi yang sebenarnya lebih beresiko. Baru itu mungkin lebih adil. Nah, untuk pembayaran kesehatan, pembiayaan kesehatan ini adalah dimensi kedua dari menganalisis equity gitu ya. Ada beberapa sifat dari pembiayaan kesehatan. Yang pertama itu adalah progresif, di mana orang-orang yang tingkat pemasukan atau kekayaannya lebih tinggi itu memang membayar dengan lebih besar. Ada juga yang namanya proporsional, di mana semua orang membayar persentase yang sama dengan income-nya, sesuai dengan berapa yang dia bisa pendapatannya ya. Dan kemudian ada yang regresif, di mana orang-orang kaya justru membayar lebih murah atau lebih sedikit daripada yang miskin. Nah, coba kita sama-sama melihat tabel berikut ini ya. Jadi ada A, B, C, itu user fee, pembayaran kesehatan, premium asuransi yang B, persentase dari gaji, dan yang C adalah pajak income atau pajak pendapatan, jadi persentase dari income. Misalnya kita bisa lihat di sini suatu rumah tangga itu pemasukannya $200. Untuk user fee, semua orang, apakah itu pemasukan atau pendapatan keluarganya itu mau 200, 2000 atau $20.000, itu tetap saja membayar $20 per kali dia ketemu dokter misalnya. Nah, kemudian yang premium asuransi itu persentase dari berapa yang dihasilkan gitu ya. Jadi ya semuanya kena 3% dari pemasukan rumah tangga. Sementara yang income tax misalnya di Indonesia juga itu sifatnya meningkat seiring dengan tingkat pendapatan. Jadinya di pause dulu videonya di sini untuk memikirkan yang mana yang progresif, mana yang proporsional, mana yang regresif. Nah, bisa kita lihat di sini jawabannya mungkin sudah jelas ya. Jadinya yang user fee itu regresif karena karena semua orang membayar sama, padahal yang miskin itu akan lebih terbebani. Sementara insurance premium atau premi asuransi itu sifatnya proporsional, dan kalau pajak pendapatan itu sifatnya progresif karena yang kaya kemudian akan membayar jauh lebih besar. Nah, sedikit kesimpulan, semua yang sama rata sama rasa belum tentu adil.
dan sebaliknya semua yang berbeda itu belum tentu adil, tidak adil juga. Tapi kalau ada perbedaan-perbedaan misalnya dalam hal akses ke layanan kesehatan atau outcome kesehatan yang berbeda-beda antar kelompok populasi yang dirasa harusnya tidak seperti itu, atau itu hal-hal yang bisa dihindari atau hal-hal yang bisa diatasi, maka itu pasti hal yang inequitable atau hal yang senjang dan tidak adil. Nah, kita juga perlu memakai lensa equity atau equity lens dalam hal kita memikirkan suatu masalah kesehatan. Dalam kita mendesain atau mengembangkan suatu kebijakan atau program atau intervensi kesehatan. Termasuk dalam kita memonitor apakah kebijakan atau program yang kita implementasikan itu sudah mengatasi berbagai macam kesenjangan ini. Dan dengan cara ini juga lah kita berarti sudah mempertimbangkan berbagai macam faktor yang menjadi social determinants of health, apakah itu di level individu, di level keluarga, komunitas, lingkungan, atau yang lebih besar lagi. Terima kasih untuk perhatiannya. Apabila ada yang mau ditanya, kan bisa email ke saya, dan sampai berjumpa di sesi berikutnya.